kita berjumpa lagi dalam program PPK Podcast Punya Kita. Wah, senang banget hari ini pemirsa, karena penonton bayaran saya banyak. Oke, pastinya kalau Anda penasaran nih, siapa yang kita undang podcast Punya Kita episode kali ini. Nah, kali ini kita sudah mengundang seseorang tokoh ya, yang memang peduli terhadap adat, budaya Melayu Jambi. Tapi bukan sekarang aja, sudah dari dulu. Ini dibuktikan dengan beberapa lagu-lagu ciptaannya yang memang sudah menggunakan bahasa-bahasa Jambi. Adat budayanya ini juga dilestarikan melalui bahasa daerah Jambi. Siapa kira-kira ya? Kami sudah mengundang Profesor Dr. Haji Muhtar Latif, MPD. Assalamualaikum, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya udah tahu Profesor ini udah lama banget loh. Dari saya SMP kalau nggak salah waktu itu ya. Oh, lama banget ya. Udah lama banget ya. Udah berapa generasi itu? Iya, udah berapa generasi ya. Sehat, Profesor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana tadi, Profesor? Dari ada ujian kuliah. Oh, oke, ujian ya. Iya. Berarti masih ngawas atau ini? Masih pakai Zoom lah. Oh, pakai Di Zoom. rumah ya. Wah, lebih canggih sekarang ya. Iya. Berarti nggak payah datang ke kampus lagi, Nggak ngawas repot. lagi lewat Iya. Zoom aja gitu, Profesor ya. Oke, kita mau mengenal lebih jauh ya, Profesor Dr. Muhtar Latif, MPD ya. Sebenarnya aslinya orang mana nih, Profesor? Oh ya, saya asli Jambi ya. Jambi asli. Jambi, Bagian mana nih? Jambi banyak nih, Prof. Kabupaten Sarolangun. Oh, Sarolangun. Kecilnya lagi dari Batang Asai. Oke. Di kampung jauh. Di Tapi pedalaman. Batang Asai itu ada tempat wisata kalau nggak salah, Prof. Ya, banyak sekarang ya. Dikembangkan oleh anak-anak muda kita, kepala-kepala desa, dan masyarakat. Tapi lamanya tinggal di mana, Prof? Kan kecilnya di Batang Oh Asai. ya, lebih banyak saya hijrah ke Jambi. Oh, di Jambi. Ya, Sejak sejak- tahun berapa di Jambi, Prof? Sejak usia 3 tahun ya. Oh, kecil Kalau banget saya ya. lahir tahun 64, 67 lah. 67 udah di hijrah. Jambi. Sudah di Jambi hijrah ya. Itu alasannya ke Jambi ngikut orang tua atau gimana, Prof? Ibu yang hijrah ya. Oh, Kan setelah usia 3 tahun, masuk tahun keempat, kebetulan ayahanda meninggal. Jadi ibunda single parent lah. Sampai dia wafat. Jadi pindah ke Jambi ya. Pindah ke Jambi. Mohon maaf, Profesor, ibundanya profesinya apa? Swasta ya. Swasta juga. Oke. Nah, kita juga penasaran nih, Profesor. Profesor nih pendidikannya itu di mana saja? Kalau udah kecil ya di Jambi, siapa tahu kan SD-nya di mana gitu ya, kita nggak tahu. Kalau SD di mana, Prof? Di Jambi juga. SD di Jambi. SD saya sekolah 2 ya dengan madrasah. Gitu. Ya, di Jambi juga. Tahun berapa tuh, Prof? Tahun 76 77 lah. 7677. Itu baru kelas 1 ya, Prof ya. Ya. SMP-nya di mana, Prof? SMP di Jambi juga. Di Jambi juga. SMP PGRI 2 itu ya. SMP 5 waktu itu ya. SMP 5. Kalau SMA-nya? SMA Jambi juga. Jambi juga. Oke. Semua di Jambi serba. Semua di Jambi. Kuliah S1 di Jambi, S2 baru ke Padang. Oh, S2-nya ke Padang. Karena waktu itu belum ada S2 di Jambi kan. Jadi merantau. Kemudian ya S3 lanjut ke Jakarta. Oh, di Jakarta S3-nya ya. Jakarta, tahun kalau S2 itu 95. Selesai 97. Terus 98 melanjutkan lagi. Nah, selesai 2001 awal di Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. Ya. Itu mendapatkan gelar profesor itu tahun berapa, Prof? Saya 2003. 2003. Oke. Masih muda itu. Masih muda dong. Sekarang aja masih muda ya kan. Kalau dibuka pecinya makin muda nih. Iya, ya. Oke. 2003 ya. 2003. Oke. Masih usia 38. 38 jalan 39. Sudah berbesar gitu. Profesor. Nah, kita juga pengen tahu nih keluarga profesor gitu ya. Anaknya ada berapa? Terus cewek cowoknya ada berapa gitu? Anak saya ada 3. 3. Ya, Salah satunya ada di sini, Prof? Cakep ya. Yang pertama laki, udah keluarga, punya 3 putra putri. Yang kedua putri, baru selesai sekolah, sekarang ambil S2 di Unja. Kalau satu sudah S2 ya.
yang ketiga baru masuk SMA. Oh baru SMA. Cewek atau cowok, Prof? Yang ketiga cowok. Oh cowok, mohon maaf ya. Kalau kamu bisa sih. Jadi berondong dong. Yang kedua cewek. Yang kedua cewek. Masih lajang. Oh masih lajang nggak? Masih ada kesempatan. Pada jomblo semua soalnya, Prof. Oh gitu ya. Kecuali yang muka-mukanya senior. Iya, iya. Oke, jadi 3 anaknya, Prof ya. Tiga. Wah, menjadi keluarga yang harmonis, Prof ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Profesor, kalau untuk karirnya, yang saya tahu Profesor ini dulu tahun 2010-an ya, kalau nggak salah jadi rektor ya, IAIN dulu ya. IAIN Jadi Sultan rektornya Tahan. 2006 Oh 2006. sampai 2010. Oh 2006 sampai 2010. Sebelumnya dekan 2002 sampai 2006, 2006 2010, lalu nyambung lagi ya 2013 sampai 2018 awal. 2013 sampai 18, ya. rektor IAIN. Itu direktur. Oh direktur. Direktur pasca ya. Oh direktur. S2 S3 ya. Kalau rektor 2006 2010. 2010. Terus Prof, selain jadi rektor sama direktur, tadi juga sebelumnya ada dekan gitu, Prof ya. Ya. Nah, profesi-profesi apa lagi nih yang Profesor ini? Kalau sekarang habis direktur kemarin, saya dipercaya oleh Pak Gubernur jadi salah satu tim ahli Gubernur. Yang Gubernur Pak Haris ya. Iya, iya. Masuk salah satunya tim ahli sejak tahun 2021 ya. Kalau yang lain-lain pengalaman tentu di Ormas. Kalau Ormas apa aja nih, Prof? Ormas kalau di daerah hampir semua lah ya, pernah saya lewati ya. Mulai KNPI gitu ya, AMPI semua. Nah terakhir saya di Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pertimbangan, sudah berapa periode itu. Sekarang di LAM, Lembaga Adat Melayu Jambi. Kalau di LAM ini statusnya apa? Kalau sebelumnya Dewan Pertimbangan, ya sekarang adalah ketua Badan Diklat. Badan Pendidikan Latihan, badan otonom itu di lembaga adat. Jadi kerjanya melatih terus itu. Ini yang baru dilantik kemarin nggak, Prof? Iya. Yang berapa waktu lalu ini ya? Iya, iya, di rumah dinas gubernur ya. Iya, iya. Jadi tugasnya melatih aja, Prof ya? Melatih, nah, boleh deh dilatih, Prof. sekalian dirukiah semua, Prof. Daripada dari tadi diam semua, mereka kesurupan nih, Prof. Biar lebih beradat. Iya. Oke. Jadi itu untuk periode berapa, kapan Prof? Ini saya sudah yang ketiga ya di lembaga adat ya. Sebelumnya di Dewan Pertimbangan 2 periode. Nah sekarang di Diklat. Diklat. Khusus ya, memang badan otonom. 2022 sampai 2027 ya. 2027. Habis itu nyambung lagi jadi ketuanya. Di samping juga di pusat, saya ada beberapa ormas. Kalau di pusat apa, Prof? Di MUI, ini sudah periode yang ketiga saya. Ketiga yaitu di Dewan Pertimbangan. Yang ketua umumnya Pak Maruf Amin. Kemarin dia ketua MUI kan, sekarang ketua Dewan Pertimbangan. Saya di wakil sekretaris Sekjen. Periode 2021-2026. Dan ada beberapa ormas juga, di ICMI Pusat juga saya pengurus pusat, di MPT, Majelis Perguruan Tinggi, MPT namanya. MPT ya. Nah, di samping juga saya di Tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah itu sebuah ormas Islam yang besar, yang berdirinya sama dengan NU dan Muhammadiyah. Jadi sudah cukup lama. Juga yang berhaluan mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, saya udah lama di sana. Kalau di sana udah hampir 4 periode. Nah, terakhir saya di wakil ketua umum. Ya, sebelumnya ketua. Nah, sekarang wakil ketua umum. Kan banyak nih, Prof, kegiatan-kegiatannya, Prof. Ngatur jadwalnya gimana, Prof? Ya, inilah seninya ya. Manajemen waktu ya. Iya. Jadi kita tinggal bagaimana mengatur tugas-tugas pokok profesional, keguruan. Di kampus kan masih jalan nih. Berarti yang pokoknya ini di kampus tetap ya. Apalagi sekarang kan lebih banyak programnya dengan daring. Yang ngajarnya dari bimbingan dari ujian dari. Itu saya masih juga jadi dosen-dosen di beberapa tempat. Di Padang. Oh, di Padang juga? Ada. Masih sampai di Jakarta sekarang, Prof? masih. Di Pakuan Bogor ya. Di Bogor. Di Bogor juga, Prof? Ya. Nah, kalau ngajar boleh ngajak kru, Prof? Boleh. Nanti kita ajarin ilmu khusus ya. Nebeng sekali ke puncak. Nah, kita diuntungkan dengan COVID ini. Jadi semua nggak perlu didatangi. Kecuali nanti finishing touch-nya gitu ya. Finishing perkuliahan. Iya. Itu biasanya kita datang 2 hari, 3 hari. Untuk menghabiskan tutorialnya, perkuliahan. Nah,
itu baru kita datang. Oke. Tapi selainnya lebih banyak kayak daring. Jarak jauh aja Jarak Prof jauh. ya. Lah canggih sekarang. Sangat diuntungkan lah ya. Iya. Menguntungkan berarti Sangat COVID ini ya. menguntungkan. Kalau enggak kan capek juga kan. Iya, bolak-balik Prof ya. Bolak-balik. Tapi kita nggak pernah capek kok Prof kalau diajak. Selalu ya. Ngarep. Selalu enjoy, happy ya. Selalu enjoy deh pokoknya Prof. Iya dong. Wah, jadi tetap masih ngajar juga Prof ya. Belum lagi organisasi juga terus aktif gitu Prof ya. Itu semua nikmat ya, karena ngatur waktunya dengan begitu indah lah ya. Sehingga semua jadi indah. Iya, tapi nggak ngerasa diribetin kan Prof ya? Enggak, justru kita nikmati. Enjoy aja Prof ya. Justru kalau nggak ada kesibukan malah hilang Bingung. kenikmatan itu, bingung. Bingung mau ngapain gitu ya. Di samping di Jambi juga saya masih ketua beberapa ormas. Seperti ICMI, Oril Jambi, saya juga ketua. Kemudian Persatuan Guru Besar Indonesia, Pergubi namanya. Saya juga ketua umumnya di Jambi. Kemudian juga ada yang namanya ADI, Asosiasi Dosen Indonesia. Saya juga ketuanya. Ya. Untuk wilayah provinsi atau Indonesia? Provinsi. Oh, provinsi. Ada juga yang namanya Bakomubin, Badan Koordinasi Mubalik Indonesia. Di Jambi saya ketua, di pusat saya ketua Dewan Suro. Dewan Suro itu sama dengan Dewan Penasehat di pusat. Yang ketuanya Pak Muhtar Ngabalin. Nah, di pusat saya ketua Dewan Suronya. Yang pertama di sana. Jadi ada beberapa di pusat. Dan beberapa juga dipercayakan. Jambi, berarti Prof. Ya, di Jambi kan diminta oleh kawan-kawan juga. Samping diamanahkan oleh pusat. Ya. Nah, kalau belakangan ini kegiatan-kegiatan apa saja Prof yang sudah dihadiri mungkin atau sudah dilaksanakan, baik itu organisasi? Kalau kunjungan, udah hampir semua negara lah ya. Udah ya Prof ya. Wah, paling jauh kemana Prof? Pernah ke beberapa negara bagian Amerika, juga Kanada, Timur Tengah ya hampir rata-rata udah masuk ya. Pernah ke Turki, Mesir, Yaman, sampai Suriah juga pernah lewat gitu ya. Tuh sampai ke Suriah loh. Yaman juga ya. Ini teman saya naik pesawat aja muntah Prof. Jadi pengalaman dunia banyak lah. Nah terakhir kena COVID barang yang terakhir ini, kita lebih banyak fokus pada karya akademis, antara lain buku dan jurnal. Kalau bukunya Prof, apa nih Prof yang terbaru nih Prof, yang dari Prof tulis? Kalau yang terbaru, saking banyak gak terbilang ya. Wah, saking banyaknya. Karena kita kan juga membimbing dokter itu, dia bikin buku juga. Sekalian ya. Jadi kalau setahun itu kita kadang keluarkan dokter sampai 8 orang, berarti 8 buku, 8 jurnal. Di samping buku-buku pribadi juga, kita bikin untuk kebutuhan akademik, dan juga untuk kebutuhan pembelajaran di kampus kita dan di luar. Nah itu, seperti misalnya saya pernah tulis buku-buku yang terakhir itu teori-teori manajemen pendidikan, atau juga filsafat ilmu misalnya, dipakai di pascasarjana secara nasional. Ya, filsafat ilmu itu termasuk best lah, di best bukunya. Banyak dipakai di hampir semua perguruan tinggi. Tapi kalau yang jelas produk itu selalu kita keluarkan itu tadi, karena kita membimbing juga mahasiswa wajib membuat buku hasil penelitian itu, di samping jurnal. Jadi kalau ke rumah profesor nih buka pintu udah buku semua. Iya. Dipajang di rumah juga kan Prof ya? Iya, semua ada. Semua bukunya ya. Mungkin udah ada ratusan karya kali Prof ya? Wow, udah lebih. Udah lebih Prof ya, ribuan malah ya. Kalau masuk paper udah ribuan itu. Paper jurnal. Saking banyaknya nggak muat lagi di CV-nya itu. Nah kalau bikin bisa sampai 20 lembar gitu ya. Saking banyaknya gitu ya. Ya bayangkan aja 1 bulan, 1 tahun bisa 8 sampai 10 buku. Jurnalnya lagi belum papernya. Paper juga dipublish kan. Benar. Ya, itulah pengabdian ya. Banyak ya akademis ya. Nikmatnya di situ. Iya. Bisa membantu orang ya, mahasiswa S2, S3. Berarti healingnya nulis buku, Prof? Iya. Itu sebuah kenikmatan sendiri. Kenikmatan. Ya. Sampai sekarang pun kita di LAM ini bikin buku. Kemarin ada buku putih 4 buku. Kita keluarkan, kita sumbangkan waktu itu, kita serahkan kepada Ketua LAM dan Pak Gubernur pada hari jadi adat, tanggal 2 Juli kemarin. 2 Juli berarti hari jadi adat. Hari jadi adat. Nah, kita kasih ada 4 buku putih namanya. Jadi buku putih itu semacam buku yang mainstream ya, sumber utama
untuk bicara adat Melayu Jambi. Iya. Nah, jadi ada 4 buku di situ. Nah, sekarang kita sedang siapkan, insya Allah tanggal 25 ini sampai 30, membuat buku muatan lokal. Itu buku daras, mulai dari PAUD sampai ke program doktor S3. 13 buku. 13. Nggak tanggung-tanggung gitu ya. Banyak ya, Prof. 13 tim itu. Itu. Dan kita karantina supaya pekerjaan itu berkualitas dan betul-betul fokus. Di karantina di hotel 5 hari, ya keluarnya jadi buku. Nah, gitu cara kerja kita begitu, profesionalnya. Kalau kerja sendiri panjang kan, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak jadi. Tapi dengan karantina begitu, pakai tim ya. Kita bimbing, kita guidance ya mereka, sehingga mereka juga dapat pencerahan, dapat pengalaman, dan produknya juga kita akan terbitkan nanti secara nasional. 13 buku, nggak tanggung-tanggung kita bikin. Iya. Berarti buku-buku ini juga turut dipasarin juga ya, Prof? Ya, karena akan diterbitkan secara nasional. Jadi mereka akan pasarkan, selain kebutuhan nasional, juga kebutuhan lokal. Daerah juga ya. PAUD sampai perguruan tinggi. Maka dinamakan muatan lokal. Gitu kan. Nah, ini wajib nih orang Jambi punya buku ini nih, Prof ya? Ya, harus itu. Biar kita tahu bagaimana isi dalam buku tadi gitu ya. Harus, karena hari ini kan adat ini kan relatif dianggap wilayah orang tua. Iya. Anak-anak muda kayak gini kan kadang nggak respect dia dengan yang adat. Mana yang muda, Bro? Yang paling muda yang kumisan, Bro. Nah, itu dia. Maka itu kita mencoba meramu konsep adat Melayu Jambi ini, tapi juga adalah bagian kehidupan anak muda. Iya. Nah, yang hari ini semua sudah budaya pop, budaya global, relatif ada yang sudah tidak kenal lagi dengan adat budaya Jambi. Iya. Nah, inilah makanya kita masuk melalui pintu-pintu muatan lokal ke lembaga-lembaga pendidikan. Mulai dari anak TK, PAUD, kita perkenalkan. Iya. Ini loh adat mulai Jambi itu, gitu kan, sampai ke tingkat tertinggi, doktor, gitu kan. Nah, kita harapkan begitu. Iya, jadi mereka juga mencerna isi dari buku tadi dan juga mencerna berbagai adat Melayu Jambi itu lebih kekinian, Prof ya. Bisa dijadikan pegang pakai. Benar. Karena adat kan menjadi glue ya, perekat bagi semua perbedaan. Beda etnis, beda suku, beda warna kulit, beda agama. Adat yang merekatnya. Iya. Melekatkan segala perbedaan itu. Nah, kalau agama kan berbeda kadang kan. Belum tentu satu agama bisa mengikat semua agama yang berbeda. Belum tentu juga bisa mengikat etnis-etnis yang berbeda, gitu kan. Tapi dengan adat, ya istilah itu adat berseni sara berseni kitabullah. Artinya sara mengatur, arti sumber nilainya sara itu agama, adat memakai. Iya. Jadi adat itu artinya implementasinya dalam sikap, perilaku, dan kebiasaan hidup, habit setiap masyarakat, inilah yang diimplementasikan dalam kehidupan. Nilainya agama, gitu kan. Nah, karena nilai agama tidak ada bertentangan dengan kehidupan manusia. Maka itu dia menjadi sumber mata airnya, adat budaya ini yang menjadi pegang pakainya di dalam masyarakat. Begitu. Tapi sekarang fenomenanya kalau ngelihat anak-anak muda zaman sekarang, Prof, ya kan? Tadi mungkin membantu juga lah lewat buku yang sudah Profesor itu terbitkan tadi ya. Tapi kalau sekarang ngelihat fenomena anak mudanya gimana, Prof? Apakah mereka melupakan adat kita atau sedikit lalai dengan adat kita atau gimana, Prof? Sebenarnya bukan dilupakan, tapi memang mereka belum diperkenalkan. Ya, tambah lagi era COVID kemarin 3 tahun. Itu kan nilai agama saja dilupakan oleh lembaga pendidikan, apalagi nilai adat, gitu kan. Nah, ketika ini sudah mulai melandai, katakan melemah, nah maka ini kan harus kita hidupkan kembali, bangkitkan kembali dalam memberikan penguatan apeksi, nilai moral, etika, akhlak mereka di dalam dunia pendidikan. Ya nanti kelak mereka akan kembali ke masyarakat dalam membingkai perilakunya, supaya ini tidak nanti mereka kehilangan arah, kehilangan tujuan. Ada tuntunannya gitu. Nah, apalagi yang hari ini kan mereka semua serba YouTube, IG, Instagram, media sosial, Facebook, medsos lah gitu kan. Mereka bisa mengakses apapun nilai dan budaya global, atau istilah budaya pop. Nah, kalau ini tidak kita berikan penguatan budaya lokal ini, yang juga kita harus bersaing dengan budaya global itu.
mereka main medsos, kita juga nanti masuk ke Masuk medsos. ke medsos. Ya kan? Benar. Sehingga mereka tinggal lihat nanti membandingkan. Mm-mm. Ya kan, komparasi ini loh budaya global. Iya. Ini loh budaya pop. Mm-mm. Ini loh budaya lokal yang wisdom. Menjadi pegang pakai mereka yang harus menjadi katakan glue, perekat, pengikat bagi kehidupan mereka. Harus kita masuk juga ke medsos. Benar. Kalau enggak ya ketinggalan juga gitu. Iya, benar. Nanti tergerus juga kan budaya-budaya Tergerus lokal tetap. gitu kan, Prof ya? Terlebih hari ini udah masuk dunia teknologi metaverse. Nah, kita pun juga masuk ke sana nanti. Iya. Ke dunia metaverse itu kan. Jadi bukan saja dunia global yang hanya ada di medsos biasa, Iya. tapi masuk ke metaverse. Nah, begitulah artinya budaya itu harus mengiringi gerak dan bayangan kehidupan manusia, sehingga dia tidak hilang dengan bayangannya sendiri. Iya, Ya kan? benar. Tidak terlelap gitu ya. Tidak hanyut gitu kan. Benar, Tidak tergerus istilah tadi. Kan? Benar. Dan budaya ini juga nantinya bisa menjadi alat pemersatu bangsa Nah, juga itu dia. gitu, Prof ya. Maka itu kita perkenalkan nilai-nilai adat dan budaya itu tidak saja hanya pada nilai-nilai saja, tapi juga bisa turunannya misalnya pada pakaian, makanan, seni musik. Iya. Sehingga di sanalah pesan-pesan nilai itu kita titipkan, sehingga mereka di samping menikmati katakan hiburan, budaya, tapi juga di dalam ada dimensi adat yang menjadi perekat pegangan mereka di dalam kehidupan. Baik, Profesor, tadi kan Profesor sebagai penulis buku gitu ya, pengarang buku. Kita bahas sisi lain dari Profesor yang sebagai pencipta lagu. Profesor suka nyanyi ya? Disukain lah. Disukain lah. Kita mau dengar suara Profesor dikit boleh nggak? Dikit aja, Prof. Lagu Profesor tapi bebas, gitu ya? lagu apa aja. Ada lagu yang saya bikin untuk anak muda. Lagunya Bujang Jambi. Oh, kirain Kopi Jando. Kopi Jando itu sebuah tren lagu Iya. ya. Tahun Tapi 2010. booming banget tuh lagunya, Iya, Profesor. saya ciptakan 2010. 2010. Penyanyinya seorang tunanetra. Namanya Gempar Mahardika. Akhirnya gempar banget. Udah gempar. Oh, udah meninggal, Prof. Udah meninggal. Dan juga lagu-lagu saya banyak dibawa oleh artis-artis Jambi. Juga penyanyi udah meninggal seperti Pak Ridwan SN ya. Beberapa bulan yang lalu baru meninggal. Ada berapa orang? Ada juga guru saya, teman saya juga, Pak Pamjid Wijaya. Itu juga kalau apalah ya, musisi senior lah ya. Samping juga penyanyi, beliau juga udah meninggal. Udah meninggal berapa juga. tahun juga. Nah, jadi teman-teman kita yang katakanlah di kalangan-kalangan menengah ke atas, usianya, bukan menengah kerennya gitu, tapi usianya itu udah banyak yang mendahului kita. Ya. Gitu. Tapi kita bangga dengan mereka, Prof ya. Ya, karya-karya mereka turut melestarikan lagu-lagu daerah Jambi, Prof ya, bahasa daerah Jambi gitu ya. Hanya catatan saya di bidang dunia seni musik, termasuk yang menggeluti bidang Melayu daerah ini, mereka tidak begitu mendapat kehormatan, penghargaan. Jadi mereka ya bekerja, berbuat, berkreasi, tapi belum mendapat apresiasi. Belum apresiasi. Gitu ya. Mereka ada yang mengeluarkan biaya sendiri, ya, modal sendiri, studio sendiri, shooting sendiri. Itu hanya panggilan jiwa seni lebih mereka. Ke hobi ya. Nah itu hobi, profesinya. Jadi panggilan itu lebih banyak. Jadi bukan pada aspek profesional, ya artinya bisa dibayar. Dengan harga layak dan pantas, itu kecil sekali. Nah, ini saya melihat bahwa apresiasi seni itu sebenarnya banyak potensi kita. Tapi penghargaan ini yang masih sangat minim lah, minimalis. Semoga nanti makin banyak lah apresiasi untuk musisi-musisi Jambi gitu, Prof ya. Sangat kita hargai. Oke, Profesor melupakan kalau dia mau nyanyi tadi. Ada ya satu lagu ya. Iya, boleh Profesor. Saya rilis. Kita kasih musik yuk. Musiknya tepuk tangan aja. Yaitu lagu Bujang Jambi. Bujang Jambi. Bujang Jambi itu sebuah lagu masyarakat tradisional sebenarnya. Itu mengungkap karakter anak muda Jambi. Oke. Jadi ada nggak di sini contoh-contoh Bujang Jambi, Prof? Ya seperti itu. Yang cakep-cakep ya. Jadi karakternya itu ada 4. Pertama dia karakternya itu pemalu. Pemalu. Ini nggak ada yang malu, Prof. Nggak ada. Udah putus surat malunya.
Yang kedua pelupa. Pelupa. Oh, banyak sih di Prof. Banyak Lupa, ya. Prof. Yang ketiga dia juga penidur. Penidur. Banyak Ya. juga ada ini, Prof. Ada juga ya. Bentar lagi tidur nih, Prof. Apalagi kalau masalah Jumat. Saya antar lagi ya. Iya, iya. Nah, Satu lagi, jadi Prof. satu Penidur. lagi pelupa. Pelupa, Penidur, pemalu. pemalu, Sudah itu satu lagi apa itu? pemalak. Bukan, itu lu. Pemalas, Prof. Pemalas, betul. Pemalas. Oh iya. Pemalas. Nah, jadi 3 karakter ini pemalas akan ada rajinnya, Iya, ya kan? Kalau dia penidur akan ada bangun. bangunnya. Akan kalau satu lagi dia Pelupa. pelupa. Ada ingat. Pelupa akan ada ingatnya. Tapi kalau dia pemalu yang tidak punya malu maksudnya, itu nggak ada obatnya. Nah, gitu. Nah, salah satu karakter yang kita khawatir, takut itu bujang yang tidak punya malu. Iya. Ya kan? Nggak tahu waktu bertandang, ngapel ke rumah Orang cewek. rumah Iya. orang, gitu kan. Oh, Jadi dengerin nggak tuara. ngeliat waktu sholat, kadang kan, waktu orang sedang istirahat, itu Iya. nggak punya malu. Kemudian Ini- dia datang ke rumah orang bertamu, makan. Oh, nggak peduli kiri kanan. Oh, Nambo pula. apalagi tempoyak kan, Iya. itu nggak punya malu. Kakinya diangkat lah sih, Prof. Besilo ya. Iya. Nah, apalagi malu itu, tangan di bawah, minta terus. Suka minta. Nggak malu-malu itu. Iya. Hari ini minta, besok datang lagi minta. Kapan dia ngasih? Mm-mm. Nah, itu orang yang tidak punya malu. Nah, seperti ini yang tidak ada obatnya. Mm-mm. Itu karakter yang betul-betul karakter yang katakan yang buruk lah ya, yang lemah, yang kurang baik dimiliki anak muda kita. Tapi kalau 3 itu bisa dibina dengan adat, dengan pendidikan. Kalau pelupa bisa dia jadi ingat. Ingat. Kalau penidur bisa dia jadi Ajak orang yang begadang. bangun. Nah, gitu ya. Tapi kalau pemalu nggak ada obat. Pemalu nggak ada Malu obat. itu tidak ada obat. Jadi kalau nggak punya malu ya memang nggak bisa diobati. Memang nggak tahu malu. Jadi kalau bujang nggak tahu malu, ya nggak ada obatnya. Nggak Nah, kira-kira gitu statementnya. Agak susah ngerubah karakternya gitu, Prof ya. Prof, dari tadi tuh minta nyanyi, Prof. Oh gitu ya. Silakan, Prof. Kameranya di sini, Prof. Yo. Oh gitu ya. Iya, Bujang Jambi tadi, Prof. Ya Jambi ya. Heeh. Oh gitu ya. Gimana adanya? Coba saya buka sedikit. Oh boleh, dari YouTube ya. Iya. Jadi berarti lagu-lagu Profesor ini juga sudah banyak yang dirilis Ada di di YouTube. YouTube gitu, Iya, Prof ya. iya. Kalau di platform musik kekinian ada juga nggak, Prof? Ada, saya bawa ada lagu Indonesia Emas. Wah. Jadi saya punya gambaran tahun 2045 itu Indonesia seperti apa. Itu persembahan untuk Nusantara ya. Oke. Karena sebelum itu saya juga bikin pernah Jambi Emas. Jambi Emas juga pernah. Seperti apa gambaran Jambi itu yang kita dambakan masa depan. Oke. Nah, kemudian setelah setahun berikutnya saya bikin Indonesia Emas. Ada juga di YouTube-nya gitu. Jadi kan. banyak nih karya-karya dari Profesor nih, tidak hanya lokal, tapi Ada juga sudah karya-karya 15-an album Indonesia. ada, Adinda. Tapi karya lokal pun ini juga dilirik oleh nasional gitu ya. Tidak hanya di Jambi didengerin lagu-lagu Profesor, tapi juga ada yang dari Sumatera Barat dengerin lagu Profesor, iya. dari Sumatera Selatan, dari Sumatera Utara. Jadi banyak ya, Prof ya. Karena musiknya udah kita modif juga kan. Enak didengar ya. Apalagi kalau ada sentuhan koplo, Prof. Itu tadi kita bicara dengan Bisa ya. Capsta, kepala Capsta. Heeh. Kita modif nanti. Oke. Jadi karena musik Melayu Wah. Jambi itu, dia kan punya karakter. Ada karakternya pada lirik, ada karakternya pada pesannya, kekuatan pesan. Ada juga pada musik. Pada musiknya. Musik itu pada apa yang menjadi karakter gendang, khasnya itu. Iya, iya. Jadi kalau musik Jambi, Melayu Jambi itu hanya datar, kayak dangdut saja, atau pop saja, Iya. itu bukan karakter musik Melayu Jambi. Nah, maka itu silakan dia bawa mungkin model rock, model bossas, model country. Tapi jangan lupa dalamnya ada selipnya gendang. Oh, ada gendangnya itu Nah, ya. itu dia. Jadi kalau tanpa gendang, ya ibarat makan nggak minum. Gitu. Iya, iya, keserat Makan ya. doang, keselak ya. Oke. Ya, jadi seninya di situ, Adinda. Kita dengar nih ya, suara Profesor nih ya. Karena kalau saya lihat di YouTube nih, Profesor juga ada yang nyanyi nih. Tidak hanya ciptain lagu, tapi beliau juga nyanyi. Ah, ini Bujang Jambi ya. Tolong Bujang Kita Jambi ada dengar aja. nih.
Masa depan Jambi. Ini Jambi Mas ya, Prof? Bujang Jambi. Oh, Bujang Jambi. Yang tadi saya ceritakan karakternya. Nah, kita ingin Bujang Jambi itu bangunlah dengan potensi. Tuhan ini kami dengan potensi kekakapan diri. Nah, karakter pertama. Sekolah bujang, anak bujang Jambi, beragam bujang di dalam kisahnya. Adonan peneduh, pemalas dan pelupo. Adolah juga bujang dak tahu malu. Itu bujang dak tahu malu. Dan pelupo, adolah juga bujang dak tahu malu. Wah, karakternya Bujang Jambi yang disebutin Profesor tadi dinyanyiin gitu ya. Ada rajinnya bujang penuh akan ada ingatnya. Bujang dak tahu malu, yo dak do obatnya. Akan ada ingatnya. Bujang dak tahu malu, yo dak do obatnya. Nah, itu setiap ada gendang. Oh iya. Lihat ada pukulan gendang di belakang background. Jadi kekuatan Melayu Jambi itu pada gendang. Gendang ya? Gendang itu. Tidak boleh, tidak harus ada. Harus Ciri ada. khas gendangnya itu ada 3 pukulan rantak, dia seimbang. Oh. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Itu yang membedakan lagu Melayu Jambi dengan lagu lainnya. Ya. Gitu ya. Yang lain banyak 1 atau 2. Kalau kita 3 gendang. 3 gendang. Tak 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 tak. Oh. Tak 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 tak. Nah, gitu hasil itu. Iya, apalagi kalau bahasa Jambi ini agak sama-sama dengan bahasa Palembang gitu Sama, ya. Jadi bedainnya lewat gendang Khasnya tadi. situ ya. Oke. Jadi pesan-pesan itu bisa liriknya, bisa pada musiknya, bisa pada gendang. Nah, musik itu kan relatif dia sudah dimodif sekarang. Bisa dengan model apapun. Karena kan aliran musik itu kan ada 2 sebenarnya. Iya. Pertama dari timur, itu aliran India, Timur Tengah atau Cina. Itu timur. Nah, itu kekuatannya pada gendang semua itu. Nah, yang kedua pada Latin. Latin itu keluarnya yaitu Barat dan Eropa. Iya, iya. Jadi apapun lagu-lagu Barat, Eropa, seperti rock, bossas, sampai terakhir disco misalnya, dance itu dari Latin. Jadi musik itu sebenarnya ibaratkan air. Air ini warnanya sudah jelas, mau air putih, air teh, air kopi, kita tinggal pilih botolnya. Nah, botol itu jenis musiknya. Gitu. Gitu. Oke. Iya. Kita stop dulu, Prof. Iya, oke. Ini bisa Keren larut. banget berarti ya lagu Bujang Jambi ini ya. Prof, kalau Prof kan menciptain lagu nih banyak gitu ya, lagu-lagu daerah Jambi, ngelihat juga bagaimana keseharian orang Jambi, karakter orang Jambi, adat istiadat yang ada di Jambi. Sebenarnya inspirasi terbesar Profesor menciptakan lagu itu dari mana sih, Prof? Pertama, saya mengungkap karakter-karakter masyarakat Jambi. Karena dengan kita tahu karakter itu, kita tahu potensi kita. Dan tahu kelemahan kita. Dan tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi dengan kata lain, saya mengungkap peta kondisi sumber daya manusia Jambi dan masyarakat Jambi. Itu dulu. Yang kedua, saya mengangkat hal-hal yang monumental. Seperti misalnya sejarah pahlawan, Masjid Seribu Tiang misalnya. Itu kan masjid yang dikenal secara nasional, tapi tidak ada dendang-dendang yang mengungkap di dalam lagu gitu kan. Sehingga kita memberikan cerita tentang masjid itu dengan segala namanya, dengan segala potensinya, dan dengan segala fungsi-fungsi masjid itu sendiri. Nah, sehingga orang tahu gitu kan. Nah, pun begitu juga bagaimana tentang keberadaan seorang ibu dalam masyarakat Melayu Jambi. Nah, itu juga kita ungkap. Bagaimana, bukan hanya pengorbanan secara umum ya, tapi dalam masyarakat Jambi seperti apa. Misalnya contohnya, saya ungkap dalam lagu Ragam Betino. Ragam Betino, jadi karakter masyarakat Melayu Jambi itu ada 3 Ragam Betino. 3 karakter. 3 karakter perempuan. 1, Prof. 1, ada perempuan atau betino yang betuah. Betuah itu artinya dia setia istri, setia anak,
patuh dan hormat dengan orang tua dan dengan Tuhan. Oke. Ah, Itu bertuah ya. Ya, setia itu penting itu. Kesetiaan itu dan ketaatan itu. Iya, iya. Kedua, ada wanita celaka. Celako. Kok ketahuan? Celako karakternya tuh. Dalam adat itu gitu. Betina celako istilahnya kan. Nah, yang celako itu seperti apa? Gawe betina ini dia bersolek siang malam. Suaminya diabaikan. Anak ditalai. Dilantarin. Tidak diperhatikan Iya, pula. iya. Orang tua tidak pernah dihormati. Malah ya tidak jelas lah statusnya. Celako ini. Gitu kan. Nah, ini gambaran wanita yang celaka. Mengabaikan rumah tangganya, mengabaikan suaminya, mengabaikan anak. Pengabaian itulah yang buat dia celaka. Gawenya apa? Mulai pagi bangun tidur bersolek. Make up. Gitu kan. Duit minta sama laki. Bukan bangun pagi buka periuk gitu. Buka make up. Bukan. Tapi dia bermake up bersolek ria. Iya, iya. Ini yang celaka. Yang ketiga ada wanita yang durhaka. Durhaka lebih dalam lagi, lebih jauh. Lebih celako lagi. Kalau tadi dia hanya mengabaikan, yang durhaka ini lebih dari itu. Melawan suami, melawan orang tua, melawan Tuhan. Tuhan aja dilawan. Tuhan aja Itu dilawan. durhaka. Jangan takutnya ya. Nah, itu. Maka itu kalau dalam agama, kan adat itu agama kan. Iya, iya. Wanita yang seperti yang dua ketiga ini, itu sulit mencium surga. Gitu kan. Jangankan dia mau surga akhirat. Surga di rumah tangga pun nggak ada baunya gitu. Iya. Apalagi surga akhirat. Nah, gitu. Jadi ada 3 karakter itu. Yang bertuah, celako, dan durhako. Nah, inilah yang kita gambarkan dalam karakter masyarakat. Oke. Masuk ke dalam sebuah syair lagu. Syair lagu. Ya. Jadi diingatkan gitu kan. Jadi wanita yang kerja yang bersolek siang malam, tapi mengabaikan suami, mengabaikan anak, mengabaikan rumah. Inilah wanita yang celako. Jadi ada pesannya gitu ya. Ada pesan Prof, itu. ya? Itulah pesan spiritualnya di situ. Kayak kalau misalnya apa? Mungkin ada yang masuk kategori tadi, dengar lagunya langsung insaf. Maka lagu itu ada pesan gitu ya. Iya. Pesannya mengingatkan, hati-hati loh gitu kan. Iya. Nah, yang baik itu mana ya? Wanita yang bertuah. Iya. Bertuah itu tadi, pagi-pagi dia Ini perfect nih kalau bertuah nih ya. beribadah, malam juga bangun, di saat suami tidur, anak tidur, dia juga bangun. Ya, mendoakan, duhai Rob, jadikan rumah tangga kami yang samara. Itu sakinah mawaddah warahmah. Iya, amin. Mudahkan pintu-pintu rezeki suamiku. Amin. Jadikan anak-anakku soleh dan soleha. Amin. Nah, mulai pagi dia buka periuk. Masak dia. Masak. Iya. Jadi bukan bersolek dulu gitu. Tapi ada kawan saya tuh, Prof, ya, masak, tapi air yang dimasak. Bukan nasi. Buat ngopi. Kosong lah. Nah, inilah keunikan lagu Melayu itu. Kekhasannya. Karena ada juga Melayu itu yang hanya dimodif bahasanya gitu ya, Melayu. Dia bikin O. Iya. Tapi pesannya bukanlah pesan Melayu. Jadi Melayu itu kekuatannya pada pesan. Kalau pada lirik ya. Jadi kalau dia hanya mengungkapkan, ya banyak sekali lagu-lagu yang saya lihat agak samur lah ya. Abal-abal gitu ya. Dia bawa seakan musik lagu Melayu Jambi. Kemudian liriknya entah kemana, musiknya pun nggak jelas. Apalagi penyanyinya. Nah, jadi Melayu Jambi itu punya khas karakter. Iya. Jadi nggak semua, walaupun lagu bahasanya bahasa Jambi, belum tentu itu lagu Melayu Jambi. Belum tentu. Nah, kita bisa lihat, oh ini bukan. Ini adalah sedikit baunya. Ini jauh sama sekali. Ini masuk. Kita punya karakter itu sih. Kalau mau melihat lagu adat Melayu Jambi. Berarti kalau yang tidak memasukkan nuansa-nuansa Melayu tadi tergolong apa lagu-lagu pop biasa gitu ya? Hanya pop biasa. Hiburan gitu ya. Iya. Karena itu tadi musik itu kan dia bisa modif. Iya. Timur itu modelnya adalah model Melayu itu tadi, gitu kan, baik itu Arab, India dan Cina. Ini sumber yang Melayu itu sebenarnya. Nah, kalau yang Barat itu tadi yang pop, rock, bossas, country, disco itu kan dari Latin. Kan tinggal dia bikin kencang aja musik, udah jadi disco. Atau dia bikin patah-patah model bossas, ya kan? Atau model datar tapi kencang model country misalnya. Nah, tapi musik dasarnya adalah Latin. Kalau Melayu, musik dasarnya adalah Arab, India dan Cina itu. Nah, sekarang kan dia muncullah berbagai adanya apa semacam aransemen integrasi aliran-aliran yang integrasi itu.
kolaborasi. Iya, iya. Itu yang dia modif itu kan. Ada di dalamnya gendang, ada lagi dalamnya musik seperti pop, rock lagi misalnya. Dia gabung. Nah, itu musik-musik kolaborasi kan itu kan. Ya, apalagi anak-anak muda kan suka seperti itu kan kadang-kadang. Seperti koplo itu kan gabungan. Koplo gitu. ya, kegabungan juga. Koplo gendangnya dari timur, ya kan? Kemudian musiknya dari barat. Dia kolaborasi, lahirlah koplo. Kadang dia nyanyikan di depannya pop dulu, setengah jalan berikut rapnya udah koplo. Kan musik gaul sekarang kan begitu kan? Iya benar. Saya takutnya lagu Bujang Jambi tadi rapnya koplo. Oke, Profesor mengharapkan apa nih kepada masyarakat Jambi supaya mereka tetap melestarikan adat-adat budaya Jambi? Pertama, perlulah sebuah apresiasi. Ya, dari para pihak lah, dari pemerintah yang terkait ya, pengusaha, sampailah pada pihak-pihak yang memang punya kepedulian dengan daerah atau juga Nusantara. Karena bagaimanapun karya seni musik ini kan belum begitu menjadi sebuah profesi yang menjanjikan, tapi lebih pada tadi hobi, kemudian juga menyalurkan kesenangan-kesenangan, enjoy pribadi gitu kan. Ngabisin waktu juga. Nah, belum banyak yang memang dihargai sebagai sebuah penghargaan, katakan prestasi, kreativitas dari sebuah karya anak-anak bangsa, terutama di daerah ini. Yang kedua, kita juga menghimbau supaya institusi-institusi apapun memperbanyak kompetisi. Kompetisi itu supaya lahirnya anak-anak muda baru, remaja, yang juga nanti berlomba-lomba membuat, menciptakan lagu-lagu Melayu itu dengan berbagai karakter. Nanti kita berikan karakternya harus begini. Sehingga kompetisi itu akan melahirkan SD-SD baru sebagai regenerasi. Gitu ya. Supaya juga mereka tahu bahwa ini loh lagu Melayu adat Jambi. Atau dia tahu juga adat Jambi. Karena dalam pesan musik itu kan ada pesan adat dan pesan agama. Nah ini saya kira penting sekali. Apakah nanti dari teman-teman TPRI, RRI, OPD, apalagi ya OPD yang terkait. Nah kan banyak sekali problem-problem masyarakat itu bisa diungkai dengan sebuah lagu, dengan pesan-pesan seni gitu kan. Jadi nggak terus manyun terus serius terus kan. Nah sehingga dunia ini nggak ada keindahannya gitu. Kita bawa dalam nuansa lagu. Yang nggak mau sifatnya umum, bawa dia model religi. Melayu religi. Nah, bisa juga itu yang dikemas. Jadi banyak cara mengemas pesan-pesan moral itu, agama dan adat itu di dalam masyarakat. Ketiga yang paling penting adalah adanya sebuah komitmen ya. Komitmen daripada para pihak tadi. Jadi bagaimana kita membangun sebuah kontinuitas. Baik para seniman sendiri, seniman kan kadang pasang surut juga. Kapan ada modal dia mau masuk studio, nggak punya modal nggak masuk mundur gitu kan. Nah yang seperti ini kan banyak sekali. Sehingga mereka kita lihat kehidupannya jauh di bawah standar karena tidak begitu dihargai tadi. Nah komitmen ini saya kira penting. Jadi para pihak ya untuk membina, membangun, mengembangkan dan perlu sebuah jaringan komunitas yang memang memperkuat daripada para seniman-seniman kita ini yang sudah hampir berguguran. Ya, termasuk saya mungkin nggak lama lagi berguguran. Jadi kalau misalnya dapat apresiasi, mereka semakin semangat, semakin bermunculan terus gitu ya, Prof ya. Betul. Jadi bukan saja dari sisi potensi keuangan, tapi bagaimana apresiasi mereka itu diberikan ruang yang luas, ya, difasilitasi tempatnya, gedungnya, atau juga di mana-mana ada yang memang memberikan ruang kesempatan untuk berkembangnya bakat-bakat itu. Nah itu dia. Kayak sekarang kita ada banyak KP-KP, tapi justru nggak ada yang nampilkan misalnya KP Melayu, lagu Melayu. Wah ini ide bagus nih ya. Nah, coba KP misalnya munculkan live, kayak Jogja misalnya, kan muncul sekarang nama-nama seperti Triswaka, Nabila dengan pasangan itu kan, dan lain-lain kan. Oh iya, ini ide bagus juga nih ya. Itu medsos itu yang mengembangkan mereka. Coba KP-KP yang banyak itu misalnya, bikin komitmen. Boleh lah, nggak Melayu semua lah, tapi campuran ya. Tapi Melayunya ditonjolkan gitu. Sehingga kita merasa ada di dunia Melayu. Nah, ini benar. Kita di dunia Melayu, tapi nggak merasa ada di dunia Melayu. Nah, gitu. Harus terus dibumikan ya. Membumikan Melayu Jambi. Seperti slogan Prof juga gitu ya. Iya, pada moto kan gitu. Takkan hilang Melayu di. Tapi kalau nggak pernah dimunculkan,
hilang juga. Hilang terus ya. Oke, Profesor, mungkin Profesor ini menjadi inspirasi bagi sebagian orang. Tapi Amin, sebenarnya sosok inspirasi dari Profesor itu siapa? Singkat aja, Prof. Di mana? Bebas siapa saja, sosok inspirasi Profesor. Kalau nasional, kalau karya-karya monumental itu Rhoma Irama. Ya. Rhoma Irama. Itu luar biasa, musisi yang konsisten, yang komit. Iya. Dia dengan aliran musiknya, kemudian juga dengan karyanya. Dari dulu sampai sekarang kayak gitu terus ya, Prof. Kita butuh yang seperti konsisten itu. Ya. Konsisten. Sejak muda, remaja, dia sampai hari ini masih konsisten. Nah, kita itu yang jarang. Iya. Ya kan? Banyak yang putus di tengah jalan. Atau kesasar di tengah jalan. Nyasar malah, Prof. Ya, jadi kita harapkan jalannya nggak sampai tujuan, belok zigzag kan. Iya, kita harapkan nanti masyarakat Jambi juga bisa konsisten dan juga komitmen ya untuk membumikan Melayu gitu. Betul, ya, Prof. Ya. Betul. Juga tadi saran Profesor untuk kafe-kafe ya, karena selama ini itu. mungkin kafe-kafe ya lagu-lagu yang dari luar gitu ya. Apa salahnya diselipkan lagu-lagu Melayu Jambi itu gitu dia. ya. Oke, terima kasih banyak Profesor. Baik. Semoga kehadiran Profesor di sini juga memberikan inspirasi nih kepada seluruh musisi-musisi Jambi. Supaya mereka nanti bisa juga berkarya gitu ya, baik itu karya tulis ataupun karya lagu yang sudah diciptakan gitu, karya seni gitu ya. Oke lah Profesor, terima kasih banyak, sehat selalu. Profesor, di akhir acara ini ya, kami mau minta Profesor ucapin terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Lihatnya ke sini, gayanya seperti yang mana? Ayo Kak Cici coba. Jangan jadi bujang pemalas. Ayo. Cepat. Bujang gadis. Bujang enggak tahu malu. Yuk, terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Gitu, Prof. Silakan Profesor. Saudara, jangan lupa menyaksikan podcast TPRI Punyo Kito. Ya, Prof. Selalu Melayu takkan hilang di bumi. Keren. Gini dulu, Prof. Oke, gitu ya. Tepuk tangan untuk Profesor Mutarladi. Terima kasih banyak, Profesor. Sama-sama. Dan sampai di sini kami menemani Anda dalam acara podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.